Nama saya Niko Yesus. Ya. Jadi hari ini saya dipercaya sama Creative Tech dan WF Cuan untuk bisa sharing begitu ya mengenai customer journey. Kemarin tuh dibisikinnya katanya untuk software house gitu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang punya bisnis di industri yang lain. Sebenarnya kurang lebih sama ini tuh bicaranya cuma sekedar framework begitu. Hanya sekedar kerangka supaya membantu teman-teman dalam mengidentifikasi dan juga mengetahui gitu ya proses customer itu seperti apa, atau kalau boleh dibilang bicara customer, mungkin pengertian customer sendiri kan adalah orang yang sudah membeli produk kita begitu ya. Nah, sebenarnya tuh prosesnya dimulai dari orang yang bahkan kalau saya bilangnya stranger begitu. Nah, itu nanti udah masuk di materi, kita mulai dulu aja. Eh, jadi ini secara kurang lebih agenda yang akan kita, atau topik-topik apa yang akan kita diskusikan atau apa yang akan saya sharingkan. Cuman pertama-tama sebelum semuanya, kita berkenalan dulu ya bagi teman-teman yang mungkin belum kenal, karena saya lihat ada beberapa wajah-wajah yang saya kenal. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Niko Susanto, your friendly marketers. Jadi buat teman-teman yang udah kenal dan buat teman-teman yang baru kenal juga, jangan melihat saya atau ikut webinar ini atau ikut sharing session ini tegang-tegang gitu ya. Jadi teman-teman yang sambil malam mingguan nih mungkin sama istri, sama keluarga, sama orang terkasih gitu ya. Jadi siapin minumannya, siapin snacknya, santai. Anggap ini kita lagi ngobrol, anggap ini kita lagi chit-chat di cafe gitu ya, dengan kopi masing-masing. Jadi nggak usah dibikin tegang gitu, karena sejujurnya kalau bicara customer journey nanti kalau dibahas di waktu pas saya di kuliah, jadi oh ya by the way, background saya public relations, jadi dengan peminatannya marketing public relations. Saya udah berkarir kurang lebih udah 13 tahun. November ini, tahun ini 14 tahun berarti in diverse industry. Jadi saya mulai dari financial industry, saya pernah ada di banking, kemudian moving ke education, di sekolahan waktu itu as a marketing juga, kemudian moving lagi saya buat agency waktu itu public branding, kemudian moving lagi ke manufacture gitu ya, moving lagi ke software house, dan moving lagi yang terakhir sekarang berlabuh di digital marketing agency begitu. Jadi customer journey itu bahkan dari bangku kuliah saya udah tahu sebenarnya. Cuman prakteknya juga di industri sebenarnya, terutama kalau boleh boleh saya bilang ya, bahkan banyak marketer sekalipun, bahkan banyak eh, kalau boleh saya bilang direktur marketing sekalipun, kalau ditanya customer journey perusahaannya juga masih banyak yang nggak tahu. Banyak business owner saya juga ketemu, eh, banyak sekali mereka nggak bisa mendefinisikan customer journey kamu gimana gitu ya. Maka dari itu, ini sebenarnya pembicaraan yang panjang, kompleks, dan cukup pusing gitu ya. Tapi teman-teman santai, karena kalau teman-teman udah taruh mental block, udah taruh, aduh ini susah, saya nggak bisa, pasti teman-teman nggak bisa. Jadi, so relax, take a seat, relax, enjoy the materi. Nanti at the end juga kita akan ada Q&A session, gitu ya. Oke, demikian perkenalannya, kita lanjut ke materinya. Oke, uh, ya sebelum kita mulai, saya mau bicara soal a seamless customer journey is the foundation of loyalty and long-term growth. Jadi banyak pebisnis itu pasti ujungnya impiannya adalah punya customer yang loyal, begitu ya, dan punya customer yang bareng sama kita tuh terus gitu ya, atau kalau boleh dibilang saya mau pertumbuhan yang signifikan gitu. Akan tetapi mereka lupa bahwa semua itu dimulai dari perjalanannya si stranger tadi sehingga kenal sama kita. Gitu. Makanya saya buka dengan kata-kata ini, a seamless customer journey is the foundation of loyalty and long-term growth. Jadi buat teman-teman yang nanti hari ini kita akan share soal customer journey, uh, tanamkan di kepala kita bahwa customer journey atau experience yang kita bisa berikan kepada stranger sehingga mereka mau jadi customer kita. Nah, experience itu yang harus kita
perhatikan baik-baik, perhatikan betul-betul. Nah, ini juga menyangkut nanti bahwa semua proses ini, kalau boleh dibilang, ini pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang uh, solid gitu ya. Karena kalau bicara marketing, 10-20 tahun yang lalu, kita belum kenal namanya Meta Ads. Kita belum kenal, Google udah ada, tapi kita belum kenal tuh namanya SEM. Bahkan kalau sekarang kita juga nggak kenal, 10-20 tahun lalu kita nggak kenal namanya KOL gitu kan. Nah itu dia, makanya itu yang berubah. Jadi kita pun tidak bisa membuat satu customer journey yang solid. Kita bilang, oh ini solid nih gitu ya. Karena pada saat waktunya customer kitanya bergeser, maka customer journey-nya pun harus kita look back lagi. Mana yang harus kita perbaikin. Nah ini mudah-mudahan nanti materi di belakang bisa menjawab dan membantu teman-teman dalam menentukan customer journey seperti itu ya. Oke, sebelumnya juga, nah saya selalu bicara kalau sama tim ataupun sama klien-klien juga ya, selalu kita mulai dengan why. Kenapa sih ini penting? Karena ternyata 73% customer kita bilang, itu experience-nya mereka, apa yang mereka rasain, apa yang mereka dapatkan, apa yang step-step yang mereka lalui gitu ya, itu sangat amat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli. Kalau saya sambung dengan software house misalkan, 73% customer di software house itu bilang bahwa customer journey experience yang mereka dapat dari pertama kali kenalan, kemudian mereka dapat quotation, sampai mereka delivery deliverables kita, itu ternyata dipengaruhi, itu sangat mempengaruhi mereka untuk memutuskan pembelian. Gitu ya. Jadi ini it's a huge number, 73%. Kemudian yang kedua, 56% untuk B2B buyers, mostly kayaknya kalau software house pasti akan dealingnya sama B2B ya, mostly ya. Biarpun mungkin ketemunya ada juga end user mungkin yang punya brand, tapi brand juga it's business kan. Nah, ini relate banget bahwa 56% B2B buyers itu mereka oke gitu ya, nggak apa-apa saya bayar lebih untuk sebuah customer experience. Ini juga dari pengalaman saya dalam beberapa industri juga melihat yang sama. Karena pengalaman saya kadang-kadang harga itu tidak, jadi gini, kadang-kadang kan kita kalau bisnis ya, atau kita jualan deh, kalau saya ngomong jualan. Kalau kita jualan, pasti salah satu parameter yang kita pertimbangkan adalah harga. Ternyata, teman-teman, faktanya adalah kalau di pengalaman saya, harga itu sebenarnya adalah nomor kesekian. Kalau teman-teman ditolak di reject karena harga, itu mostly sebenarnya bukan karena harga. Mereka cuma cari, atau calon customer kita nih gitu ya, yang reject, itu mereka cuma cari alasan. Ah, kayaknya harganya kemahalan gitu ya. Sebenarnya saya yakin keputusannya bukan karena harga. Tapi mungkin ada beberapa faktor gitu ya. Salah satunya adalah mungkin customer journey. Mereka tidak ada trust, atau mereka merasa tidak relate sama kita. Atau mereka merasa kayaknya bukan, nggak tepat deh produk saya atau apa yang saya, solusi yang saya butuhkan dikerjain sama dia gitu ya. So every interaction is an opportunity to build nih our customer trust, seperti itu. Alright, nah bicara customer journey, dari tadi kan kita ngomongnya customer, 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 customer gitu ya. Atau tadi bahkan saya ada satu istilah baru namanya stranger sampai jadi customer. Nah, sebelum itu semua, sebenarnya kembali lagi, kalau saya langsung ngomong direct, ini kan ujung-ujungnya customer jualan. Ujung-ujungnya customer journey ini kan adalah penjualan gitu ya. Sepakat ya, bahwa ini tuh customer acquisition sebenarnya. Atau ada istilah customer acquisition framework gitu ya. Atau yang ini kerennya adalah customer journey. Nah, satu satu elemen, atau bahkan kalau saya bilang satu bagian yang paling penting dari customer journey adalah customer-nya itu sendiri. Nah, apalagi di digital marketing sekarang, kalau saya bicara di industri saya di digital marketing, setiap saya ketemu sama klien, salah satu tren yang sedang dibahas rame sama digital marketers gitu ya, adalah hyper personalization. Hyper personalization itu adalah turunan dari
buyer persona. Jadi kita punya buyer persona diturunkan sampai jadi hyper personalization atau bahasa umumnya niche market gitu ya. Nah, sebelum ngebahas itu panjang lagi, nanti saya takutnya kemana-mana, kita akan coba fokus ke identifying persona. Jadi, sebelum kita, tadi customer journey ujung-ujungnya jualan, sebelum kita jualan, kita harus tahu dulu, kita jualannya ke mana, kita jualannya ke siapa. Maka dari itu, ini yang paling penting. Mungkin ini secara singkat saya jelasin, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin nanti perlu pembahasan detail, mungkin kita akan bisa lanjut ke Q&A aja ya, karena sebenarnya identifying a persona itu juga teman-teman harus nge-refer back ke produk yang teman-teman juga jual. Nah, produk yang teman-teman jual itu juga nanti akan nge-refer back ke segmentasi, itu juga nge-refer back ke deliverables teman-teman. Jadi there's a lot of parameter sebenarnya. Cuman yang saya bisa share di sini adalah pertama kali kita cari tahu dulu dari produk yang udah kita punya, kita cari tahu dulu kira-kira siapa the perfect buyers gitu ya. Siapa yang butuh produk ini. Nah, mulai dari mana? Ini framework yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama adalah key attributes atau kalau boleh dibilang apa sih identitas yang melekat sama si persona ini. Misalkan kalau dia wanita misalkan ya, contohnya kan karena fotonya wanita. Misalkan dia wanita umur 20 sampai 35 tahun misalkan. Nah, biasanya wanita umur 20 sampai 35 tahun itu ada atribut apa yang melekat? Biasanya 20 sampai 35 tahun social media itu pasti melekat tuh. Ya, kita sama-sama sepakat. Oh, social media itu melekat. Terus kemudian yang kedua apa? Value of life, misalkan value dalam hidup mereka. Sekarang lagi gencar-gencarnya green, economy green gitu ya, atau sustainable energy and etc. etc. Itu atribut yang kita lekatkan sama dia, atau atribut yang memang tidak bisa dilepas sama dia. Atau misalkan kalau kita bicara software house misalkan, ini berarti kan B2B. B2B juga harus dilihat who is the decision maker. Makanya persona ini tidak bisa dibikin satu. Biasanya saya kalau sama klien atau saya di industri saya akan mendefinisikan beberapa persona. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bilang, oh personanya cuma satu gitu ya, bisa jadi persona itu our users, pengguna kita. Tetapi decision maker-nya mungkin bukan dia. Sebagai contoh, misalkan kita bicara industrinya software house. Software house, kemudian berarti audiensnya, personanya business owner gitu ya. Oh ini business owner nih personanya. Oh business owner usianya udah cukup matang nih, misalkan let's say 30 sampai 55 tahun misalkan. Terus atributnya kita bikin segala macam apa yang melekat sama dia. Bisa jadi dia decision maker-nya. Tapi apakah nanti software yang kita buat, website yang kita buat, apakah beliau yang pakai? Belum tentu. Yang pakai mungkin aja adalah timnya gitu ya. Yang pakai mungkin supervisor IT-nya mungkin, atau yang pakai misalkan mungkin marketingnya gitu ya, manajer marketingnya yang pakai. Atau yang bisa jadi yang pakai adalah salesnya. Nah, itu makanya teman-teman harus buat beberapa persona gitu ya, untuk mengidentifikasi yang decision, who is the decision maker, siapa user. Nah, ini akan menyangkut nanti ke belakang di framework yang nanti akan saya kasih tahu, menyangkut touch point, menyangkut konten, menyangkut bagaimana approaching-nya, nanti menyangkut ke temperatur. Ya, kalau di sales kita kenal namanya temperatur, sales audience temperatur gitu. Nah, itu akan berpengaruh tuh. Itu salah satu faktor yang akan berpengaruh. Maka dari itu lebih baik diidentifikasi ke beberapa persona gitu ya. Teman-teman harus berpikir siapa yang beli, who is the decision maker, tapi siapa yang pakai. Karena itu juga nanti akan berpengaruh kayak tadi gitu ya. Nanti di belakang mungkin lebih jelas. Kemudian short description. Nah, short description ini juga penting. Apa sih yang menggambarkan gitu ya, supaya mempermudah nanti teman-teman dalam membuat hook, membuat offering, membuat konten gitu ya. Itu akan mempermudah. Nah, kemudian kebutuhan. Nah, ini dia, kebutuhan. Kenapa saya tadi bilang harus beberapa persona? Karena tadi kebutuhan business owner dan kebutuhan manajer marketing misalkan kalau kita bicaranya software soal CRM gitu ya, pasti akan berbeda gitu ya. Kalau business owner obvious
produk yang murah tapi berkualitas gitu ya. Itu it's obvious. Tapi kalau manajer marketing biasanya karena mereka yang pakai, mereka akan bilang produk yang paling berkualitas gitu kan, harganya mahal nggak apa-apa, bos gue yang bayar gitu ya. Jadi ini juga harus dipecah gitu ya. Kenapa? Karena nanti tadi pada saat nanti teman-teman melangkah ke konten, kalau ininya nggak bener nih, kalau buyer personanya atau customer personanya salah, approaching teman-teman di belakang juga akan salah. Approaching salah, otomatis acquisition cost kalian juga akan bengkak gitu ya kurang lebih. Jadi ini hal yang penting, makanya definisikan, deskripsikan sedetail mungkin, berpikir sebanyak mungkin gitu ya. Cari kemungkinan-kemungkinan sebanyak mungkin gitu ya. Karena ini akan membantu teman-teman dalam nanti menusun flow-nya di belakang. Kemudian challenge. Nah, challenge-nya juga sama. Apa sih? Dan terakhir adalah opportunities. Gitu. Kira-kira kalau dari si manajer marketing, apa sih opportunities yang bisa kita, oh, manajer marketing tadi, oh produknya berkualitas nih, cepet delivery-nya dan segala macam segala macam. Opportunitiesnya kita berarti highlight-nya ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang teman-teman harus deskripsikan penting. Mungkin nanti untuk customer persona itu kayaknya ini satu bagian gitu ya. Harus benar-benar gimana caranya, apa pertanyaannya, bagaimana menggalinya. Ini sebenarnya satu materi lagi. Tapi nanti makanya saya bilang kalau misalkan kita langsung praktek aja atau nanti kita langsung berdiskusi aja di teman-teman seperti apa kendalanya supaya nanti mungkin teman-teman bisa bantu, dari tim WF Cuan bisa bantu atau dari tim Creative Tech juga bisa bantu. Atau ini jadi bahan diskusi teman-teman juga di komunitas gitu ya. Oke, nah ini juga panjang. Masing-masing bagian ini juga ada masing-masing treatment begitu ya. Jadi kalau secara garis besar, stage atau tahapan dari customer journey itu apa aja? Kalau boleh saya rangkum, ini ada 5. Yang pertama adalah awareness, yang kedua consideration, yang ketiga decision, yang keempat onboarding, yang kelima adalah retention and advocacy. Kalau secara gampang, teman-teman, kalau saya ngejelasin biasanya sama tim marketing, secara gampang, bagi aja ini sebagai funnel marketing, gitu ya. Ini sebenarnya funnel marketing. Jadi customer journey itu juga sebenarnya adalah funnel marketing. Cuma perbedaannya kalau funnel kan begini doang gitu ya, teman-teman nggak bisa taruh informasi yang banyak. Makanya kita spread menjadi framework gitu ya. Jadi lebih lebar, tulisannya bisa panjang, biarpun sebenarnya secara basic ini sebenarnya funnel marketing. Nanti ke temperatur dan segala macam sebenarnya sama, ini adalah funnel marketing. Jadi ada step-stepnya ya. Dari pertama adalah stepnya awareness, channelsnya content marketing, ads, social media. Goalnya dari si awareness adalah mengeducate dan menginformasikan. Terus kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi dari sisi awareness, pain point-nya apa sih kalau dari sisi awareness? Pain point-nya adalah difficulty finding targeted leads, lack of differentiation. Jadi kalau di sisi stage awareness, yang paling susah adalah cari targetnya, cari lead-nya gitu ya. Kira-kira dari stranger mana nih gitu ya. Karena kalau kita bicara funnel, top funnel itu kan adalah yang banyak banget audiensnya gitu ya. Atau stranger ini kan banyak banget nih. Gak tahu apakah dia punya perusahaan, gak punya perusahaan, dia manajer marketing, dia bukan manajer marketing, kalau dia IT, manajer IT, atau dia bukan manajer IT, itu banyak banget. Nah, challenge-nya adalah kita mencari leads yang targeted atau yang qualified gitu ya. Itu salah satu pain point-nya dari awareness. Strateginya gimana? Strateginya meleverage LinkedIn ad, pakai hyper targeted campaign. Misalkan kita publish misalkan leadership konten, misalkan konten-konten gitu, pakai konten. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah di fase awareness, jangan sekali-kali teman-teman membuat offering gitu ya. Karena tadi awareness itu goalnya hanya mengedukasi dan menginformasi. Edukasi berarti produk teman-teman, misalkan teman-teman software house misalkan ya, saya pakai software house terus deh. Software house itu kan produk yang harus diedukasi, ya.
Makanya edukasi yang perlu dilakukan. Tapi kalau teman-teman jual durian misalnya, jual coklat misalnya, jual minuman gitu ya, kayaknya nggak perlu diedukasi ya. Orang kalau udah ada minuman depan mukanya dia pasti langsung diminum. Tinggal ambil sedotan, dicolok gitu kalau minumannya pakai cup. Atau kalau botol tinggal dibuka tutupnya diminum. Itu kan nggak perlu diinformasi. Tapi perlu sorry, nggak perlu diedukasi, tapi perlu diinformasikan. Oh ini air air zam-zam nih gitu ya, air nabi nih gitu ya, air yang menyembuhkan gitu apa atau apapun itu yang menyehatkan dan segala macam. Makanya itu perlu diinformasikan ya. Nah, selanjutnya setelah dia tahap awareness, jadi our customers itu pasti akan melewati fase awareness gitu ya. Karena kalau ditanya Bang Niko, misalkan Bro Niko, apakah pembeli Apple produk itu tidak melewati fase awareness? Jawabannya pasti melewati fase awareness. Bahkan, bahkan faktanya brand yang sudah established, brand-brand yang teman-teman lihat di social media, di billboard, di TVC, TV komersial gitu ya, atau di YouTube gitu ya. Teman-teman lihat yang non-brand, yang benar-benar teman tahu ini brandnya, oh Aqua, siapa sih nggak tahu Aqua. Nah, level mereka itu bermain customer journey-nya, itu mereka mempertebal awareness daripada consideration, decision, onboarding, sama retention. Karena fase ini yang penting. Nanti kalau ada yang mau tanya kenapa, nanti saya jelasin. Oke, yang kedua, setelah fase awareness, kita lanjut ke fase consideration. Consideration ini fasenya setelah dia lewat awareness, dia harus melewati fase consideration. Pertanyaan, misalkan apakah bisa loncat dari awareness langsung ke decision? Bisa jawabannya. Nanti ada yang dikenal namanya buyer's pyramid. Jadi orang tuh dari lihat langsung beli gitu ya. Nah, itu ada hal anomalinya adalah karena mereka punya kebutuhan yang mendadak gitu ya. Urgent gitu ya. Urgensinya dibangun di awareness bisa. Urgensinya dibangun di consideration juga bisa. Tapi pada intinya mereka dari lihat langsung beli karena mereka punya kebutuhan. Mereka punya pain yang harus dijawab. Makanya dari awareness bisa loncat langsung ke decision. Itu ya. Bisa, bisa. Tapi itu tadi ada beberapa hal yang eh, berbeda gitu ya. Tapi pada normalnya atau kenyataannya gitu ya, fasenya harus ada awareness, consideration. Nah, di consideration ini biasanya orang setelah melihat, setelah diedukasi, setelah diinformasikan, maka perlu diberikan fase consideration. Consideration ini sebenarnya adalah mempertebal trust. Sebenarnya ini poinnya adalah memberikan clarity gitu ya, memberikan justifikasi kenapa kamu harus beli sama saya gitu kurang lebih. Nah, ini fase consideration. Karena bisa jadi orang waktu itu lihat, udah dia lewat. Dia tahu dia butuh, tapi dia lihat, oh ya saya tahu nih, si Niko jualan ini. Tapi waktu itu mungkin lagi ada urusan dan segala macam, lupa gitu ya. Nah, consideration itu mainnya di sana. Atau misalkan dia udah tahu, oh iya saya tahu si Niko. Tapi gimana ya? Nah, udah mulai gimana, itu fasenya di sini. Consideration. Nah, consideration biasanya kalau di software house atau di SAS gitu ya, biasanya fase masuknya pakai yang namanya free trial. Ini fase consideration gitu. Oke. Kemudian setelah consideration, kalau mereka sudah melewati fase ini, yang terakhir adalah decision. Nah, decision ini goalnya adalah convert prospect into clients gitu ya. Ini convert. Nah, ini bagian sales sebenarnya. Bagian teman-teman sales yang nge-close gitu ya. Nah, kalau di sini nanti pembahasannya udah ke CRM tools yang udah bagi-bagi leads, ini qualified leads, ini nggak qualified, ini udah hot prospect dan segala macam. Nah, ini bagian teman-teman sales. Nah, pain point-nya adalah complicated contracts, slow response time. Nah, ini juga jadi problem dari beberapa uh, pengalaman saya. Karena kadang-kadang orang sales gitu ya, atau kadang-kadang marketers, itu kita terlalu sibuk dengan fase awareness. Mau bikin konten, mau bikin konten, bikin konten, bikin konten. Lupa sama salah satu fase yang namanya decision.
lupa sama nama satu fase yang namanya sales. Harus di follow up, harus di eh, respon time harus cepat gitu ya. Complicated contracts. Complicated contracts ini bicara quotation yang terlalu berbelit-belit. Beberapa eh, klien yang pernah saya handle, mereka tahu mereka butuhnya apa. Apalagi kalau mereka udah cukup high level ya. Mereka tahu mereka butuhnya apa. Jadi kita nggak usah lagi ngerumitin di quotation. Oh, ini ngebahasnya dari kira-kira di zaman Majapahit gitu ya, Singosari berdiri gitu ya. Kita cerita tuh sejarah gitu kan, kenapa Soekarno ini gitu-gitu, nggak usah sebenarnya gitu ya. Kita harus langsung aja to the point. Ini proposalnya, ini quotationnya, dan Bapak harus tanda tangan di mana. Nah, cerita yang menarik di bagian ini karena kebetulan saya juga orang sales, mostly pekerjaan saya dari beberapa tahap itu di sales. Salah satu fase yang dilupakan, ini adalah decision. Kemudian yang kedua adalah salah satu fase yang tidak disukai banyak marketers. Ya, karena seolah-olah terlihatnya orang jualan banget gitu ya. Nah itu pun jangan. Itu pun, ya ini kita bisa bikin satu kelas sendiri nanti ya. Oke, setelah fase decision, kemudian ke onboarding. Nah, di fase onboarding ini fase di mana customer-nya teman-teman sudah deal gitu ya. Nah, fase ini pun sebenarnya adalah fase dari customer journey. Jadi banyak beberapa marketers tuh di luar sana melihat bahwa oh customer journey itu selesai sampai di decision. Sebenarnya enggak. Sampai onboarding pun adalah fase customer journey. Karena apa? Karena ini akan menentukan di fase yang terakhir, retention dan advocacy. Gitu ya. Saya cerita sedikit soal fase onboarding. Misalkan teman-teman beli sebuah software as a service, ya misalkan uh, atau misalkan teman-teman subscribe gitu deh, Netflix gitu ya, ini sekarang lagi rame nih sama Squid Game. Teman-teman bayar nih Netflix, oke? Okay? Teman-teman udah lihat, banyak konten-konten Squid Game gitu ya di TikTok. Kemudian teman-teman, wah ini nontonnya di mana gitu kan ya? Oh nontonnya di Netflix gitu. Nah terus kemudian teman-teman cari di Netflix. Nah fase consideration-nya di mana? Fase consideration-nya adalah beli dari Netflix atau beli dari Shopee gitu ya. Itu kan fase consideration. Milih gitu ya, mana nih. Oke, misalkan teman-teman milih, enggak, saya orangnya menghargai bisnis gitu ya. Makanya saya belinya langsung dari Netflix. Oke, kemudian decision. Oke, masuk ke Netflix, kemudian suruh isi data gitu ya, kemudian bayar. Gitu. Nah, setelah bayar kan fase onboarding nih. Ya, fase onboarding itu mulai dari pertama adalah teman-teman dikirimin link kan gitu ya, kirimin link untuk masuk, login gitu ya. Terus kemudian setelah login nanti mereka isi profile gitu ya. Nah, misalkan saya nanya nih sama teman-teman. Misalkan di fase onboarding, tiba-tiba teman-teman nggak dikirimin link. Ya, misalkan gitu ya. Teman-teman nggak dikirimin link. Bener-bener nggak dikirimin. Udah bayar, lunas, nggak dikirimin. Kan teman-teman harus nyari informasinya dong ya. Kan harus nyarinya kemana nih gitu kan. Itu udah satu. Oke. Kemudian yang kedua, berhasil kontak CS-nya. Saya udah bayar nih. Mana kirimin dong usernya gitu ya. Nah, kemudian si CS-nya bilang, oke. Okay. Terus kemudian dikirimin 6 jam kemudian. Nah, itu yang kedua. Nah, setelah dikirimin link, ternyata teman-teman masuk, udah dapat usernya masuk. Tiba-tiba di formnya disuruh isi upload KTP, KK, foto dengan KTP misalkan gitu ya. Disuruh masukin di input gitu. Saya yakin dengan 3 step ini, teman-teman akan bilang, wah cukup deh gue beli di Netflix langsung, mendingan gue beli di Shopee deh. Ketahuan harganya lebih murah, ini itu gitu ya. Jadi itu teman-teman cuma akan dapat traction sekali doang. Kenapa? Nah, onboarding ini yang mempengaruhi retention and advocacy. Kalau di software house, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Contohnya misalkan, saya pakai contoh juga nih. Teman-teman misalkan bikin website gitu yang paling gampang. Udah awareness, wah ini bagus nih, agensinya keren banget gitu ya. Wah udah bisa bikin websitenya NASA gitu, udah bisa bikin website Tesla gitu ya, ini keren banget nih. Terus kemudian consolidation, teman-teman bikin email marketing, poinnya di sini masuk dar, bener lah, udah bikin website ini segala macam. Kemudian oke deh, saya beli deh gitu ya. Saya beli nih dari si Budi, mohon maaf kalau ada yang namanya Budi.
Nah, saya beli dari si Budi gitu ya. Beli dari si Budi, Budinya udah dibayar terus nggak balas chat, WA call nggak diangkat, telepon mobile nggak diangkat gitu ya. Balasnya seminggu kemudian. Kesel kliennya, saya yakin kesel. Wah, kayaknya mungkin ada beberapa klien yang bilang, udah deh duit gua hilang-hilang deh gitu kan. Nah, kan udah balik nih Budinya. Oh, Budi bilang, wah gini 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 gitu ya. Bikin website gini 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 segala macam. Oke, jadilah, singkat kata jadi karena Budinya jago banget nih. 2 hari jadi websitenya gitu ya. Jar, kirim delivery. Nah, kemudian si perusahaan pasti punya kebutuhan lagi dong. Karena dia mau bikin CRM sendiri gitu ya. Pertanyaannya, apakah si perusahaan ini mau bikin lagi sama Budi? Saya yakin nggak akan mau dia bikin sama Budi gitu. Karena ada pengalaman yang kurang baik. Makanya ini yang penting. Ini dilupakan, tapi karena kita share malam ini mulai diperhatikan gitu ya. Karena eh, dari pengalaman saya, lebih gampang eh, close dengan orang yang sudah pernah membeli daripada orang yang belum pernah membeli, gitu ya. Lebih gampang eh, meningkatkan retensi daripada akuisisi. Karena retensi itu budgetnya lebih kecil daripada akuisisi. Gitu. Nanti kita bisa bicara ngobrol-ngobrol di belakang. Oke, saya takutnya kelamaan ini. Waktunya berapa lama, teman-teman? Bang Azen, waktunya berapa lama? Aman Pak, masih aman. Aman ya? Baik. Lanjut terus. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu customer persona, bayar persona atau tadi customer identification, kemudian teman-teman tahu tahapan-tahapannya. Oh, ini fase awareness, kemudian ini fase consideration, kemudian ini fase decision, kemudian ini fase onboarding, kemudian ini fase retention gitu ya. Nah, kemudian kita breakdown lagi, kita pecah lagi. Ya, mudah-mudahan kepalanya nggak pecah. Cukup di sini aja yang kita pecah. Oke, dari fase itu kemudian kita uh, pecah user action atau activities. Kalau dari sisi awareness tadi ya, channelsnya apa? Oh, channelsnya social media. Oh, channelsnya website kita. Oh, channelsnya personal brandingnya si teman-teman CEO-nya nih. Atau channelsnya lewat iklan gitu ya. Nah, berarti user action-nya atau activities-nya ditulis. Oh, di fase awareness, user action-nya adalah konten, ads gitu ya, creative ads. Nah, ini ditulis di sini. Di fase yang sini. Nah, kemudian setelah itu touch point. Touch point itu setelah mereka lihat konten, lalu touch point mereka digiringnya kemana, gitu ya. Oh, digiringnya ke landing page, gitu ya. Kalau mereka di landing page, oh dikirimnya ke lead magnet page, gitu ya. Atau misalkan dari email dikirim lalu diklik call to action kemana, ke WhatsApp. Nah, itu touch point. Jadi teman-teman masukin, oke ini touch pointnya di WhatsApp, touch pointnya di email, touch pointnya di website. Nah, kemudian sentimen. Nah, sentimennya itu maksudnya adalah ini mereka apa yang kalian teman-teman kirimin gitu ya. Kalau di awareness berarti oh education, oh content education, oh content information gitu kalau di fase ini. Kalau di consideration berarti apa? Misalkan study case gitu ya, free consultation, free trial. Nah, ini di sini sentimen atau apa yang teman-teman berikan. Di fase decision misalkan ini nanti kita bisa saya satu-satu aja deh ya. Di fase consideration actionsnya apa setelah mereka dari awareness, action fase consideration adalah apa, oh mereka terima outbound marketing gitu ya, kita email mereka atau WhatsApp chat itu yang mereka terima, terus atau tadi misalkan consideration kita berikan mereka waktu janji untuk uh, consultation misalkan di fase consideration, berarti ini consultation session gitu ya. Nah, touch point-nya di mana, lewat mana, WhatsApp atau via dashboard, teman-teman punya dashboard misalkan, atau uh, ya kebanyakan sih WhatsApp gitu ya, atau email. Nah, kemudian apa yang dikirimin? Oh, dikiriminnya study case gitu. Nah, di situ di fase decision, user actions-nya apa? Oh, di fase user action di sini adalah misalkan oh melakukan pembeli apa namanya? Pengiriman quotation gitu. Berarti ini teman-teman harus ngisi ini buat pengiriman quotation. Tapi ini apa? Oh, ini meeting offline atau ini meeting online gitu ya. Nah, sentimennya apa yang teman-teman kirim? Quotation kah, penawaran kah gitu. Nah, di fase onboarding, nya apa?
oh mereka harus isi yang namanya misalkan list aset. Kalau di social media tuh ada list aset. Atau kalau misalkan di software house website misalkan oh berarti brand guideline, logo gitu-gitu ya. Ini yang mereka harus isi nih gitu. Supaya mempermudah teman-teman atau fase di onboardingnya lebih cepat gitu. Touch point-nya lewat mana? Bisa lewat email, bisa lewat Google Drive, bisa lewat Google Sheet. Nah, sentimennya apa atau apa yang teman-teman berikan? Oh, teman-teman berikan server, teman-teman berikan tadi link-link buat Google Sheet mereka ngisi gitu ya. Nah, fase di retention apa, user ininya apa gitu-gitu. Nah, itu yang harus teman-teman pecah dan tulis, dideskripsikan dengan detail. Nah, emotions atau mood matter, nah biasanya saya sih bilangnya ini uh, customer temperatur gitu ya. Jadi biasanya kalau di awal tuh mereka mereka pasti kita cari orang-orang yang frustrated gitu. Nah, kalau di consideration biasanya mereka udah netral nih. Dalam artian mereka udah tahu makanya kenapa di fase consideration. Saya bilangnya netral karena biasanya di fase consideration orang-orang ini biasanya udah tahu, mereka butuh gitu. Atau biasanya mereka udah tahu saya emang lagi nyari gitu. Makanya di netral. Nah, kalau yang udah di decision biasanya mereka udah mulai hijau nih. Atau kalau bisa dibalik gitu ya, dari hijau ke merah gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini cuma lihat ini. Nah, kenapa saya kasih ini? Karena gini, eh, banyak business owner kalau pada saat mapping customer journey atau banyak marketers pada saat bikin customer journey tidak diberikan temperatur, nanti takutnya gini, pada saat dari fase awareness ke consideration, banyak tuh langsung, oh udah hajar aja consideration gitu ya. Wah, hajar, 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 hajar. Bisa jadi mereka yang udah geser cuman karena sekedar mereka udah lihat iklannya. Saya ulang. Misalkan kita bikin iklan gitu ya. Di awareness, fase awareness-nya kita bikin iklan, kemudian orang lihat, kemudian orang klik, kemudian jadi leads kan. Nah, setelah jadi leads, sama kita nih seorang marketers karena merasa dia udah di netral gitu ya. Wah, dihajar tuh consideration, consideration, consideration. Makanya biasanya kalau saya selalu dari fase awareness masuk ke consideration, saya akan tetap kasih. Jadi kalau misalnya biasanya di fase consideration, saya biasanya mainnya pakai email marketing. Di email marketing, biasanya saya akan bikin sequence yang dari salah satu sequence-nya itu isinya tetap di awareness. Gitu. Kenapa? Karena tadi kita tidak boleh berasumsi bahwa orang yang sudah pindah stage suhunya udah pasti berubah. Belum tentu. Kadang-kadang mereka mau pindah ya sekedar pindah aja gitu. Orang ngisi lead kadang-kadang ya udah ngisi aja gitu. Karena mungkin ada offering yang atau ada informasi yang menggugah mereka. Tapi mungkin saat itu emang mereka belum perfect buyers gitu ya. Makanya saya tetap taruh fase awareness. Begitupun di decision. Pada saat udah masuk di decision, apakah saya langsung kejar-kejar-kejar-kejar gitu? Kadang-kadang pun eh, saya masih sempat nanya, sekedar nanya apa kabar Pak, bisnisnya gimana gitu. Kadang-kadang tanpa mendiskreditkan gitu ya bahwa saya udah tahu banget ini perlu gitu ya. Karena kadang-kadang jangan lupa customer kita ini manusia gitu ya, bukan robot yang satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu lima gitu ya. Ya mereka ini manusia, kadang-kadang perlu apa ya, saya bilang kadang-kadang perlu fleksibilitas juga dari kita sebagai pebisnis atau sebagai marketers gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat, makanya kenapa dibikin fasenya, karena bisa jadi ada beberapa klien yang memerlukan fase sebelumnya karena temperaturnya belum berubah gitu. Nah, yang terakhir adalah possible solutions untuk improve the experience. Jadi ini juga hal yang penting karena kadang-kadang tadi yang saya bilang, kadang-kadang kita marketers atau kita business owner, teman-teman software house agency gitu ya, udah bikin sesuatu yang seperti ini udah di mapping, terus kemudian kita bilang, oh ini solid nih, nggak akan mungkin ini bisa berubah gitu ya. Ternyata salah karena kita juga harus improve. Kira-kira mana yang eh, perlu ditweak gitu ya, mana yang perlu diperbaiki. Apakah dari sisi konten ternyata kita terlalu bawa-bawa berjualan gitu ya, atau dari sisi edukasinya yang kurang tebel, atau dari sisi edukasinya yang kurang menjawab permasalahannya. Nah, itu tuh harus dievaluasi gitu. Nah, masing-masing fase perlu dievaluasi. Makanya saya bilang tidak ada yang
perfect, nggak ada yang solid, nggak ada yang pasti akan, oh satu kali bikin pasti akan kita bisa pakai berpuluh-puluh tahun itu nggak akan. Lebih baik teman-teman improve dan improve dan improve gitu. Tweak, 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 dan tweak. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini sekedar key takeaways apa yang hal-hal konkret yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah map your customer journey using analytical tools. Atau teman-teman pakai framework tadi, atau kalau sekarang kita udah dibantu sama AI, teman-teman juga bisa pakai AI untuk tanya, saya punya bisnis ini, kira-kira bikinin dong customer journey-nya, itu akan lebih cepat dan lebih mudah. Nanti tinggal teman-teman tweak di mana yang menurut teman-teman kayaknya kurang tepat. Atau tadi, dibuat aja, dijalanin, nanti baru diimprove di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang kedua, leverage automation to ensure seamless communication. Nah, leverage automation ini maksudnya gini, dari masing-masing fase kalau teman-teman bisa mengotomasi, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Karena supaya komunikasinya seamless, atau kalau di masa sekarang, menurut riset yang pernah saya baca, konsentrasi orang itu hanya sekarang itu menurun sampai ke 30 detik. Jadi orang bisa benar-benar konsentrasi lihat konten itu 30 detik doang. Makanya that's why kenapa Shorts itu lebih rame, kenapa TikTok itu lebih rame, kenapa Reels itu lebih rame. Karena konsentrasi orang ngelihat konten itu cuma 30 detik. Jadi kalau teman-teman bikin tadi edukasi yang perkenalan dirinya kayak saya tadi yang lama banget itu, ya, itu biasanya orang udah akan ke-skip gitu ya. Makanya hook-hooknya akan berbeda, bla bla bla. Nah, makanya otomasi juga penting. Itu untuk mempersingkat customer journey. Nah, yang ketiga, personalized interaction at every stage. Nah, tadi saya bilang, jadi setiap stage-nya teman-teman coba personalize, teman-teman coba tweak, teman-teman coba lihat kira-kira apa yang bisa diimprove di masing-masing stage. Jadi sekali teman-teman buat, jangan dilupain gitu ya, tapi dilihatin lagi, dibalik, lihat lagi, dicek lagi pada saat udah dapat, misalkan udah dapat, let's say, fase awareness, bikin konten yang nonton 100.000, itu kan parameter ya. Parameter, ya teman-teman tahu parameter ya, itu parameter 100.000. Terus kemudian dari yang lihat konten 100.000, yang kontak 10 misalkan. Oh berarti kontak 10, itu berarti udah leads. Misalkan dari leads 10, yang bisa kita ajak ngobrol, yang kita bisa tadi masuk ke fase quotation, misalkan decision gitu ya. Itu cuman 2 misalkan. Nah dari 2 itu yang deal berapa? 1. Nah itu masing-masing stage itu dilihat. Oke, yang nonton 100.000. Ya tadi 100.000. Yang nonton 100.000, oke. Berarti apa yang saya perlu lakukan di fase 100.000 supaya jadi naik di 200.000 gitu ya. Karena asumsi kalau 200.000 yang nonton, berarti harusnya yang kontak itu 20, karena kali 2 gitu ya. Itu hitungan kasar. Nah, 20 yang kontak, berarti yang jadi yang kita kirimin quotation adalah 4 gitu. Nah, yang deal 2 gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, saya mau punya target 20 deal, nah berarti tinggal dikali naik ke atas tuh. 20 kali 8, sorry, 2% ya, 20%. 20 kali 20%, berarti kayak 80% lagi tuh teman-teman butuh gitu. Berarti ada 200 yang kontak. Nah, 200 yang kontak berarti ada berapa orang harus nonton gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Parameternya dilihat, dicek, dan teman-teman juga mendeskripsikan dari masing-masing stage-nya seperti apa, supaya tweak-nya bisa terlihat apa yang perlu dilakukan. Oke, yang terakhir adalah collect feedback dan iterate regularly. Jadi, juga teman-teman juga harus tanya, ini juga banyak kesalahan yang dilakukan, banyak di bisnis gitu ya. Rata-rata orang udah deal, ya udah deal aja, udah happy aja gitu sama dealsnya gitu. Padahal harusnya nanya lagi kepada customernya gitu. Setelah deal, oke, Pak, kalau boleh tahu kemarin pada saat onboarding, Bapak boleh kasih masukan nggak apa yang bisa saya lakukan untuk improve gitu misalkan. Jadi eh, itu harus kita lakukan gitu ya. Jangan disia-siakan, apalagi mereka udah kenal, terusnya mereka bisa open dan bisa kasih kita masukan gitu. Nah itu buat saya itu adalah aset di mana kita harus listen our customer, karena our customer is the real friend di bisnis. Kenapa? Karena mereka yang benar-benar lihat bisnis kita, mereka yang ngerasain
delivery-nya kita, mereka yang ngerasain approach-nya kita gitu ya. Sehingga next time pada saat kita ngomongin nanti tadi fase retention, mostly mereka akan balik lagi. Gitu. Juga belajar dari pengalaman saya, setiap saya lakuin penjualan, biasanya setelah itu saya akan bangun hubungan personal nih sama si customer-nya gitu. Makanya kalau sekarang saya ditanya misalkan, Pak Niko masih hubungan sama customer dulu di banking nggak? Masih ada, saya masih ada hubungan sama customer saya di banking. Dan misalkan, oh masih ada hubungan sama, kalau di sekolah kebetulan karena disclose ya, ini saya juga nggak boleh bangun hubungan soalnya sama orang tua. Nah, kalau misalkan, oh saya masih ada hubungan di manufaktur, misalkan dulu kan saya di manufaktur. Masih ada, saya punya klien saya dulu di Spanyol, itu saya masih ucapin Merry Christmas, Happy New Year sama dia gitu. Bahkan umurnya juga jauh lebih tua dari saya. Itu ya, dia yang bilang, saya ingat banget satu kata-kata dia, intermezzo nih. Kata-kata dia, women is a problem. Gitu. Jadi kalau kamu mau, kalau kalau hidup kamu kurang problem, menikah katanya. Masih banyak problemnya. Dulu pas belum nikah. Oke, by the way, uh, kita langsung ke uh, discussion session atau Q&A. Tapi saya mau kasih sebuah kata-kata bijak. Nggak tahu ini dari siapa. Rencana yang paling baik adalah rencana yang dijalankan. Jadi kalau teman-teman bikin customer journey-nya udah bagus-bagus banget gitu ya. Tapi kalau nggak dijalanin, yo sami mawon gitu kalau kata orang Jerman kan. Jadi kalau teman-teman udah punya rencana, yang paling baik rencananya, yang paling indah, yang paling bagus rencananya adalah rencana yang dijalankan. Oke, terima kasih. Demikian ada yang mau ditanya, mungkin kita buka sesi tanya jawab sebelum ditutup Ya, nanti. terima kasih Pak Niko atas materinya. Mungkin sekarang kita mulai Q&A. Teman-teman yang mau nanya mungkin boleh di open mic aja langsung bisa bisa terdengar sama yang lain juga ya. Silakan ada yang mau nanya duluan. Udah ada nih, ada satu pertanyaan dari Kak Enji. Nah, ini saya kenal baik. Dari pengalaman Paniko, customer journey ini biasanya dievaluasi dalam berapa lama sekali. Pas kampanyenya sudah berjalan, betul, dievaluasi saat kampanyenya berjalan dan dievaluasi setelah kita punya, misalkan contoh dari fase awareness, awarenessnya udah berapa, udah jalan, let's say kontennya udah jalan sebulan gitu. Nah itu dievaluasi atau kontennya baru jalan nggak sehari sih, biasanya lebih dari 2 hari atau 3 hari biasanya itu dievaluasi langsung kontennya seperti apa. Iklan pun sama, setelah jalan 3 hari langsung dievaluasi iklannya seperti apa. Terus kemudian kalau udah dapat leadsnya berapa banyak, itu pun langsung dievaluasi. Dilihat dari jumlah kliknya, kemudian jadi leads jadi berapa banyak. Itu langsung dievaluasi juga. Jadi evaluasinya sebenarnya pada saat campaign-nya berjalan atau kontennya berjalan, itu langsung dievaluasi. Masing fase. Sampai ke, misalkan, mereka udah sampai di tahap decision gitu ya, udah ketemu, udah konsultasi, udah ketemu, berarti udah ketemu, udah kenal kan. Nah kemudian jadi dari berapa orang misalkan dalam bulan itu dibikin framework aja sih, time frame aja, time frame misalkan 1 bulan gitu ya. Setelah dalam 1 bulan ini punya 10 leads, cuman yang jadi adalah 2 gitu. Nah dievaluasi yang 8 ini kenapa? Atau dievaluasi kenapa 10 cuma jadi 2 gitu. Jadi dimulainya dari pertanyaan kenapa, kenapa. Ditanya dulu kenapa gitu ya. Kenapa ya 8 ini enggak? Oh 8 ini makanya perlu ditanya juga. Saya juga, oh iya satu lagi. Teman-teman jangan pernah takut untuk nanya sama prospek kalian atau uh, orang-orang di tahapan decision ya. Jangan pernah takut untuk nanya, boleh tahu nggak kenapa saya nggak dipilih misalkan. Itu jangan takut, teman-teman harus tanya justru. Karena kalau nggak ditanya, teman-teman cuma akan menebak-nebak gitu ya. Kira-kira apa yang salah ya gitu. Jadi lebih baik ditanya. Nah, kalau memang pasti akan kebanyakan jawabannya lah begini. Budgetnya nggak masuk, pasti jawabannya banyak yang saya dapat gitu. Nah, biasanya kita gali lagi gitu. Gali lagi dalam arti, kalau saya akan tanya, oh, kalau misalkan harganya dikesampingin gitu ya. Kelamaan sih kalau quarterly, Kak. Mendingan langsung per bulan atau per minggu sebenarnya juga bisa. Per minggu mungkin lebih cepat atau lebih tight gitu ya. Jadi kadang-kadang parameter angka-angkanya belum bisa wisely dilihat, makanya mendingan di bulanan sih. Nah, saya nyambung lagi ke tadi.
eh, misalkan dia bilang harga gitu ya. Teman-teman bilang gini, kalau misalkan harganya nggak masalah di harga nih saya bisa ngikutin gitu. Apakah kakak, ibu, bapak mau ambil? Atau kalau nggak apa-apa, saya cuma mau tanya gitu ya. Supaya untuk evaluasi kami. Kalau saya akan selalu tanya gitu. Gitu. Karena nah yang biasanya agak deadlock gitu ya. Kalau dia bilang, waduh, soalnya decisionnya bukan di saya. Nah itu tuh yang agak deadlock tuh. Tapi biasanya saya olah lagi sih kira-kira. Tapi jangan, nah ini juga nanti permainannya di eh, bagaimana kita berkomunikasi di sales proses gitu ya. Berapa lama sekali follow up, bagaimana cara follow up-nya, itu juga it's matter, itu benar-benar matter gitu. Semoga menjawab. Mungkin ada lagi. Apakah ada lagi yang mau nanya seputar usahanya juga nggak apa-apa. Teman-teman punya software house atau agensi. Kalau nggak berani open mic bisa di chat, tapi pastiin Betul. everyone ya, biar semuanya bisa lihat. Aku Mas Sajen. Silakan, silakan. Coba Kibal. Iya, oke, Pak Ocin. Sekarang kan mungkin sekarang kan lebih produknya kan sabun ya. Dan Hmm. saya tuh emang apa bulan-bulan ini tuh emang lagi cari leads tuh benar-benar bukan dari online tapi offline gitu. Saya tuh kanvas gitu, kanvas kepada apa laundryan gitu, hotel, kafe. Nah, kadang saya tuh mungkin ya, apakah terlalu menjelaskan dan terlalu apa ya, kurang 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 to the kurang mungkin kurang to the point atau misalkan kurang maksimal dalam hal approaching secara offline-nya gitu karena di kendalanya di salah satu laundryan maupun cafe itu kebanyakan kan pegawainya jadi gak ada yang benar-benar eh, supervisornya di sana gitu dan saya juga saya juga mau minta kan ke apa ke eh, Pegawainya. pegawainya tetapi ya apa gak dikasih kan nomor ownernya mungkin Ya. bagaimana sih caranya approach dan cara meyakinkan gitu meyakinkan dengan produk kita karena saya coba WhatsApp kan saya coba WhatsApp bikin 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 coffee-nya bikin approach-nya ternyata masih belum bisa menjadi apa ya belum bisa closing gitu sampai sekarang. Dan alhamdulillah sih bulan-bulan kemarin sih ada ya beberapa cabang yang kayak apa beberapa cabang laundry yang besar di Bandung udah kita akuisisi juga dan ya itu tadi mungkin pertanyaannya kan nah terus yang kedua saya juga kan merencanakan mau ke kayak VNB-an gitu yang banyak-banyak cabangnya mungkin itu apa sih caranya email marketing dan terus bagaimana berapa hari atau berapa jangkaunya untuk follow up dan apakah terus-terusan menanyakan Pak gimana nih Pak jadi gak ada apa gimana nih kan saya biasanya kasih sampel ya saya biasanya kasih Ya. sampel itu 50 mili Pak saya kasih kartu Hmm. namanya juga dan saya kasih kartu nama dan saya tuh mungkin ya salah approachingnya gitu. Tiap follow up tuh nanya itu aja gitu. Makanya tadi pas Pak Ocin jelasin, oh, trigger juga kan pas tadi tuh. Nah mungkin seperti itu sih. Thank you. Oke. Pak. Sama-sama. Nah, ini mungkin bahasanya di agak saya definisikan lagi gitu ya buat teman-teman yang lain. Nah, fase yang tadi Mas Kibal atau A Kibal ini jelasin, itu sebenarnya adalah di fase finding leads dari awal kan, ya, finding leads. Nah, cuman finding leads-nya ini menggunakan model canvassing. Eh, Cara approaching-nya berbeda, betul. Cara pendekatannya juga berbeda, betul. Cara dapetin decision maker-nya atau high level kontaksnya juga berbeda, betul. eh ini agak berbeda nih sama pembahasan materi kita malam ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba bantu ya. Kalau dari pandangan saya.
Yang pertama, eh, apakah metode canvassing masih efektif? Jawabannya tidak efektif sebenarnya. Kenapa? Karena kita sekarang udah punya tools. Sekarang kita udah punya, kalau saya bilangnya, kita udah punya kolam nih, gitu ya, yang namanya social media atau yang namanya Google Websites, gitu ya. Website itu juga sebenarnya bisa kita buat jadi kolam kita. Kalau ditanya efisien, jawabannya nggak efisien. Kenapa? Karena tadi betul jawabannya, bahwa kalau kita datang langsung, bisa jadi yang nungguin cuman eh, pegawainya, karyawannya. Kalau kafe ya baristanya gitu ya. Kalau laundry ya karyawannya gitu. Dan yang saya tahu juga beberapa laundry, khususnya di industri laundry, bisa mereka kan franchise. Nah, ownernya, even ownernya aja mungkin nggak pernah tahu tuh eh, gimananya gitu. Mereka cuma akan ngelihat numbers, mereka akan cuma ngelihat apa yang jadi pain-nya mereka adalah karyawan. Itu nomor satu pain-nya kalau di bisnis laundry. Karena bisa jadi karyawannya nge-fraud atau omsetnya nggak ada gitu ya. Itu pasti karyawan. Pain nomor satu karyawan. Yang kedua biasanya pain-nya adalah sistem, gitu ya. Pembayaran lah, sistem pembayaran kenapa hitung-hitungan yang nggak pas gitu-gitu. Nah, kalau untuk bahan baku, nah itu tadi Akibal, bahan baku kalau dia franchise ya dia juga nggak pusing karena dapat dari franchisernya gitu ya, bahan bakunya gitu. Makanya kalau buat saya bilang tadi nggak efektif sebenarnya karena kolamnya salah gitu. Ibarat Akibal nih mancing eh, ikan salmon tapi di got gitu ya, nggak ketemu pasti. Bisa nggak tiba-tiba ikan salmonnya dapat ikan salmon di got? Bisa, ikan salmonnya lagi nyasar berarti, gitu ya. Atau kalau saya di sales bilangnya itu mau dari rezeki, udah itu ya. Itu mau rezeki itu dari Allah, udah nggak bisa ditukar gitu ya. Karena tiba-tiba datang ke laundry, misalkan datang lagi ownernya, nah itu pas. Tapi ya, probability-nya berapa? Saya boleh bilang bahkan 80-90%. Cafe mungkin masih ada beberapa owner yang datang. Tapi kalau bisnis laundry, setahu saya sejauh ini nggak pernah ada gitu. Nah, kalau ditanya misalkan menjawab, terus gimana berarti caranya? Yang pertama cari tahu dulu kalau misalkan tadi, makanya mengidentifikasi eh, buyers atau customernya gitu. Sebenarnya perfect buyernya Akibal ini siapa? Setelah siapa, oke, setelah siapa, dicari tahu. Biasanya orang-orang kayak gini nih ngumpulnya di mana gitu. Oh ngumpul gini, ngumpul itu bukan berarti fisik ya. Ngumpul ini bisa jadi, oh mereka berkomunitas, komunitas mobil. Jadi Akibal main di komunitas mobil. Jadi banyak business owner laundry mainnya di mana gitu. Atau yang kedua, sosial media apa sih yang mereka pakai? Nah, mungkin approaching-nya dari sosial media gitu. Karena kalau misalkan tipenya canvassing, ya tadi, ya kita nggak bisa dapet ikan salmon kalau di got gitu. Harus cari di laut ikan salmon gitu. Atau misalkan ikan kakap atau ikan gabus, mungkin dapat ikan gabus loh. Tapi kan itu ikan gabus ya. Dan itu pun belum tentu ada kan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, diidentifikasi dulu Mbak personanya siapa, kemudian dia main di mana, terus kalau dengan kayak gitu apa sih yang jadi pain pointnya mereka gitu. Karena kalau kayak tadi misalkan Kak Kibal juga mau masuk ke F&B yang cabangnya udah di mana-mana, lihat dulu tipenya, tipe bisnisnya apa. Kalau dia franchise berarti Akibal kontak franchisornya gitu, cari kontak franchisor yang mendingan canvassingnya lebih direct ke siapa yang jadi buyersnya itu kalau dari saran saya. Nah, jawaban misalkan berapa kali sehari atau bagaimana, makanya kalau saya belajar sales yang paling dasar adalah uh, don't ever sell anything. Nah, bingung nggak tuh? Sales tapi kok nggak boleh jual apapun? Ya emang sales itu sebenarnya kita jangan jual apapun. Yang harusnya kita jual dalam tanda petik ya, yang harus kita berikan, bahkan harusnya kita yang berikan. Berikan apa? Pertama berikan solusi apa yang kita bisa kasih buat si uh, customer kita gitu. Yang kedua value, apa sih value yang kita bisa kasih buat dia. Yang ketiga, uh, kalau saya bilangnya a real empathy. Tadi soalnya kalau juga ngelihat ngelihat di digital marketing ya,
eh, saya boleh bilang 80% pembelian itu dilakukan berdasarkan emosi. Nah, emosi itu bermainnya di level psikologi, kemanusiaan, empati, rasa empati. Jadi jangan berpikir sales itu, makanya tadi saya bilang, sales itu harusnya jangan jual apapun. Makanya build a genuine communication. Lakuin komunikasi yang genuine, lakuin komunikasi yang natural as a human gitu. Karena kalau kita di kepala kita cuman oh ini target gua, nih gua harus jual, dia harus beli dari gua, dia harus beli dari gua, dia harus beli dari gua. That's a wrong, very very wrong mindset gitu. Tapi kalau lebih baik sales itu berpikirnya adalah apa yang saya bisa beri buat dia, solusi apa yang saya bisa kasih buat dia, value apa yang bisa saya kasih buat dia gitu. Karena once in a day, kalau teman-teman melakukan itu once in a day, mereka nggak perlu, mereka akan refer temennya yang perlu. Lu kalau mau bikin website misalkan software house ya, lu kalau mau bikin website mendingan nama si Budi no gitu. Kenapa dia harus nge-refer Budi? Karena Budinya membangun hubungan yang genuine gitu. Itu saya terjadi di pengalaman saya di sales itu. Makanya saya bilang itu kenapa saya bilang karena itu yang terjadi. Jadi build a genuine communication. Nanti Akibal gitu ya ngechat si TTTT atau si AAA yang jaga laundry, tanya tanya baik gitu, gimana kumaha laundryna gitu, tanya dulu gimana laundrynya, kerja udah berapa lama gitu, kayak gitu. Eh, dan juga jangan berpikir oh dia harus beli, karena bisa jadi bukan dia yang beli, bisa jadi tetangganya yang beli, bisa jadi kan dia penjaga laundry nih ya, misalkan saya contoh, dia nggak beli karena bosnya udah franchise nih gitu ya. Si penjaga laundry kan pasti juga mungkin dia juga bekerja di keliling-keliling laundry gitu ya, mungkin saya juga nggak tahu, tapi mungkin juga dia punya koneksi gitu ya, mungkin ada komunitas penjaga laundry Indonesia misalkan, dia punya komunitasnya di Facebook, kita nggak tahu loh, iya kan. Nah tapi kalau Akibal menjalin hubungan yang genuine dan tadi fokusnya adalah bagaimana deliver value, bagaimana memberikan solusi gitu, percaya pasti akan ada yang beli gitu. Mungkin nggak dia, mungkin temannya. Atau mungkin pada saat kita udah genuine nih, si TTTT atau AA yang jaga laundry ini pas ketemu sama bosnya, bos, aduh sabun yang ini mah kayaknya kurang. Kemarin saya tuh ada sabun sampel, cuman bos waktu itu nggak mau akan gitu. Atau bisa jadi dia akan prefer kayak gitu sih, Akibat. Semoga menjawab. Oke, thank you. Pertanyaan yang kedua mungkin ya Pak Ocin. Saya Ya, tuh kan kemarin kan saya coba bikin after sales-nya kan. Nah, ya, after sales-nya itu kita kan kepikiran kan, saya tuh kepikiran buat recycle-nya kemanain sih si jerigennya oke, gitu. Nah, ya, saya tuh coba coba alhamdulillah sih tanggapannya bagus dan selalu apa kalau misalkan dia order nih kalau order berapa jerigen berapa ratus apa berapa puluh jerigen gitu ya, kita tuh bikin beli beli lagi jerigen kita gitu. oke. Per jerigen. Nah, terus mungkin apakah ada apa ya? Ada strategi lain nggak selain after sales tadi mungkin atau hal lainnya gitu? Mungkin bisa jadi karena ngebangun hubungan sama klien tuh susah banget ya. Saya juga ngerasain, Pak. Aduh, susah banget kayak aduh gitu. Dia biar biar gak mau gitu sama orang lain tuh gitu. Takut soalnya gini, Pak. Saya pernah juga kan apa adalah salah satu apa PT lain dia akan pas juga ke klien saya dan alhamdulillahnya klien saya dengan kualitas produk dan dalam segi komunikasi dan after salesnya juga terbantu dengan apa jadi langganan gitu. Nah, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Ocin. Oke. Gimana after sales-nya? Sebenarnya menarik untuk tadi misalkan oh, loan apa dari gennya bingung dikemanain gitu ya, tapi dibeli di buyback lah kasarnya sama sama Akibal. Itu menarik. Terus tapi gimana cara ngebangun hubungan nih sama sama si ininya? Saya tadi kepikiran, tiba-tiba ada kepikiran. Eh, ada dua. Yang pertama, Akibal bukan bikin. Akibal dengan purpose
dengan tujuan. Ada satu orang misalkan Akibal bayar gitu ya. Terus ada laundryan nih, misalkan laundryan Akibal kayak atau laundryan dia gitu ya. Minta dia untuk laundry di situ. Nah, pas laundry tanya, ini sabunnya pakai apa ya? Wangi nggak ya gitu. Tapi ya bener mystery shopper ya. Ditanya gitu, wangi nggak ya? Gitu. Pakai sabun apa ya? Pengalaman saya nih kadang-kadang suka nggak bersih, terus juga kadang-kadang sabunnya nempel gitu. Kalau di sini gimana ya? Gitu. Nah, lihat respon dari si eh, itunya, si penjaganya gitu. Terus kemudian udah data selesai lah gitu ya. Nah, setelah ini balik, Akibal lihat dan cium sendiri gitu hasil laundrynya, wangi nggak, apa yang perlu diimprove dan segala macam. Itu yang pertama. Mungkin itu bisa dilakukan. Terus juga nah, abis itu kalau udah ketemu sama waktu itu belinya sama owner langsung dikasih tahu gitu. Kemarin saya ngelakuin, kalau saya bilangnya itu mystery shopper untuk ngecek kualitas. Nah, terus yang kedua, eh, kalau misalkan tadi sulit gitu ya, minta nomor customer service. Saya kalau mau komplain kemana ya gitu. Karena biasa rata-rata customer service-nya itu yang handle owner biasanya atau direct deket sama ownernya adminnya. Nah itu bisa juga tuh kayak gitu. Jadi nah after salesnya apakah nanti dibikin kupon berhadiah itu juga bisa tuh. Misalkan 10 jerigen dapat hadiah gitu. Dan instan misalkan buyback gitu ya. Tinggal kumpulin 10 jerigen dapat hadiah apa fishbowl gitu nanti dikelilingin ambil kayak gitu-gitu atau ada lagi caranya adalah langsung end user. Akibal misalkan pantau nih laundry mana yang rame gitu ya. Pantau terus ada orang yang habis ngambil eh, minta waktu gitu ngobrol. Ah boleh ngobrol nggak bentar gitu. Karena saya nyediain sabun nih dari laundry ini. Boleh mau denger nggak ininya? Tapi in return Akibal harus siapin gift lah. Oh ya, silakan. Mungkin itu ya Akibal. Silakan Kakak Kiki. Ya, Niko, salam kenal. Saya Kiki. Saya itu sedang membuat satu produk yang akan dijual di market ya. Jadi background itu kita dulu adalah implementator aplikasi ERP ya. Oke. Ya, jadi sifatnya kan project based. Ya, Nah, itu tuh proses dari inbound sampai closing itu makan waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan ya. oke. Dari mulai dari mulai inbound, call in sampai dengan closing itu rata-rata butuh waktu 6 bulan. Nah, Ya, sekarang kita membuat satu produk baru lagi untuk men-shorten the cycle gitu. ya. Karena kalau kita 6 bulan ya kita bisa lihat 1 tahun tuh mungkin kalau kita project ERP itu kita dapat 5 sampai 10 tuh udah bagus gitu ya. Ah, iya. Nah, sementara implementasinya juga panjang, makan waktu 6 sampai 7 bulan gitu ya. Nah, sekarang 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 kita itu lagi membuat package solution baru, yaitu service yang kita subscribe. Oke. Jadi service implementation yang kita subscribe. Jadi bayarnya tahunan. Yang sebelumnya kita charge berdasarkan main days, Ya, sekarang kita package menjadi Monday. subscribe gitu loh. Jadi di situ ada batasannya lah. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah apakah customer journey itu sangat tergantung dari customer segmentation, Oke. customer target yang pertama. Terus yang kedua, apakah customer journey ini memang harus kalau mau efektif dan efisien itu harus melalui dengan digital ads atau boleh organik gitu. Karena Oke. target kita sih sebenarnya kalau bisa dari inbound sampai closing itu dari 3-4 bulan menjadi 1 bulan gitu loh. Nah, berarti kan game-game yang berbeda ya, bener nggak? Karena Betul. kalau kita lihat dari journey yang tadi, dari communication sama consideration gitu loh. Ya, Ini kan di considerationnya kalau kalau di project ERP itu kan consideration comparingnya banyak ya.
Udah vendornya Betul, banyak, produknya juga banyak gitu loh. betul, betul, betul. Dan sementara kita servisnya yang kita subscribe, emang produknya cuma satu gitu. Produknya kan kebetulan kita tuh ada official satu produk ya, official partner. Ya, Nah, yang kita jual produknya hanya satu, tapi servisnya yang kita subscribe gitu loh. Jadi sebenarnya oke, bukan produk yang kita subscribe, tapi ya, servis yang kita subscribe. Nah, itu baik, sebenarnya target market kita tuh ada dua. Ada existing customer yang sudah menggunakan untuk ya, improvement dan lain-lain, dan super maintenance ataupun customization. Yang kedua adalah new customer yang ingin menggunakan produk itu gitu loh. ya, Karena ya, ads ini kan cost-nya lumayan tinggi, sementara kita jualnya nggak terlalu tinggi angkanya karena kita subscribe kan. Bahkan kemungkinan betul. tuh kita akan boncos dulu sampai dapat number of customer yang cukup untuk kita bisa break even gitu ya. Kalau Ya, kita ya, ya. bicara ROAS itu udah nggak mungkin lah di sini. Kalau kita bicara ROAS itu udah nggak mungkin lah gitu. Semua angkanya. Iya gitu. Mungkin itu dua pertanyaan itu sih. Ya, thank you. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bisa shorten? Sebenarnya ini banyak parameter, Mas Kiki. Jadi, eh, jadi gini, kadang-kadang itu kita tidak bisa, kalau saya bilang ya, customer journey itu pertama kita harus set, benar. Kita harus set, kita buat dulu. Itu yang paling pertama. Untuk mengidentifikasi tadi. Eh, Pertanyaannya kenapa 6 bulan? Sebenarnya ada jawabannya itu pasti. Jawabannya adalah mungkin ya, mungkin yang saya pernah tahu karena kebetulan saya juga pernah handle. Saya hampir deal Mas Kiki untuk bikin ERP. Cuman tadi vendornya banyak, servisnya banyak gitu ya. Jadi kalah di tender. Eh, Kalau saya bilangnya yang pertama, kenapa dia bisa lama? Karena biasanya perusahaannya udah running by sistem sebelumnya. Udah ada sistem yang udah berjalan. Makanya untuk switch ke ERP-nya mungkin beda. Atau tadi mereka udah pakai sistemnya, dan consideration mereka untuk servisnya atau untuk upgrade untuk apa, eh, necessary dan unnecessary gitu ya. Itu tuh masuk ke OPEX, CAPEX gitu-gitu. Itu pasti akan makanya bisa lama waktu ininya. Nah, kalau ditanya gimana shortennya, eh, kembali lagi produknya apa? Karena bicara produk nanti akan berbicara market size gitu ya. Karena kalau misalkan market size yang saya tahu juga, saya pernah ngobrol sama Udu, mungkin Mas Kiki tahu kali ya Udu. Sekarang ini kan lagi gencar-gencar banget ya. Nah, Ya, kita official partnernya Udo. oh pantes ya. Nah, lihat Iya, iya. cara mainnya Udu. Lihat cara mainnya Udu. Cara main mereka itu memang bakar duit. Ya, that's Yes. a software gitu. Itu memang software as a service memang harus bakar duit gitu. Iya, Nah, cuman kembali kalau lagi, kalau kita bootstrap nggak mungkin bakar duit ya, men. Nggak bisa hidup nanti. makanya tadi saya bilang, yang menentukan adalah nanti produk dan cycle gitu ya. Cycle market size itu akan menentukan Mas Kiki. Jadi kalau ditanya gimana, kalau buat saya gini, as a business, misalkan saya kalau ngomong business wise, eh, kalau memang itu jadi kendala dan itu juga takes time dan segala macam, kayaknya much better bikin diferensiasi produk aja gitu untuk bisa survive gitu ya. Karena kayak tadi macam tadi Udu aja sekelas mereka udah bakar duit. Paling kalau kita partnernya kita bisa resell, dan kita bisa tawarin mereka service tadi maintenance-nya dan segala macam. Nah, mendingan bikin another produk gitu untuk side differentiation ya, supaya nutupin cost itu. Tapi kalau memang wah berat Mas gini-gini, makanya kalau yang saya tahu, saya cerita sedikit Mas Kiki, saya kalah tender, itu mereka punya ERP system, eh, mereka punya produk sendiri dan mereka juga ada produk dengan segmentasi yang beda gitu. Karena kalau ngandelin si itunya doang, ya benar project base atau tadi life cycle-nya bisa 6 bulan, bisa 3 bulan gitu. Shortennya adalah gini,
kalau saya bilang tadi, ini agak panjang nih. Kalau saya bilang tadi masalah produk, market size dan segala macam, itu adalah kita juga lihat apakah produk ini udah saturated atau belum. Saturated itu maksudnya begini, eh, udah terlalu banyak yang main gitu, udah saturated. Kalau udah terlalu banyak yang main, udah saturated, biasanya tahapannya adalah awareness. Makanya kenapa si Udu bakar duit banyak gede-gedean gitu ya. Karena udah saturated, yang pemainnya kan udah mainnya kelas eh, SAP gitu-gitu kan ya, Oracle dan segala macam. Makanya Udu masuk, dan segmentasi Udu kan sebenarnya juga nggak ngajar eh, korporasi ya. Mereka ngajarnya ke bawah gitu kan. Bisnis owner yang masih skalanya kecil untuk diskalain gede gitu. Itu segmentasinya mereka. Nah, kembali lagi ke tadi, saturated atau enggak. Kalau udah saturated dan secara capital kita nggak bisa main di sana, saranku sih mendingan diferensiasi aja gitu. Apa yang bisa dijual yang lebih shorten gitu, yang lebih pendek cycle-nya gitu. Karena bisa jadi lebih panjang. Tadi sih lebih ke, kalau aku sih lebih concernnya ke market size aja sih. Seberapa gede size-nya gitu. Kalau kalau kita ngomong Udu, marketnya berarti ke tengah. Kalau main ke tengah, berarti mainnya di edukasi dan informasi. Makanya tadi awareness-nya edukasi dan informasi. So instead Mas Kiki berkutat dengan uh, customer acquisition gitu ya, menjawab apakah perlu di ads atau enggak, jawabannya adalah perlu di ads, tapi di sisi level awareness, naikin awareness saja. Intinya gini, kita bikin kolamnya aja deh gitu Mas Kiki. Kalau misalkan mainnya di middle market ya, UMKM atau di korporasi yang levelnya menengah, kan harusnya size-nya lebih banyak ya daripada yang korporasi di atas. Size-nya lebih banyak. Uh, Cari pain-nya apa, mereka apa sih gitu. Oh, karena sistem, kalau kamu nggak punya warehouse management system, atau kamu nggak punya supply chain system, itu kan akan bla 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 gitu. Jadi istilahnya kasarnya, kita meningkatkan kesadaran bahwa mereka perlu gitu. Jadi kayak nebelin needs-nya gitu. Nah, tapi mainnya dari sisi awareness saja. Jangan langsung ke conversion. Kalau langsung ke conversion, pasti bocos. Masih Saya berani, boncos. pasti bocos. Susah, karena dari sisi industrinya susah, dari sisi cycle-nya susah, kemudian prosesnya lama. Tadi misalkan iklan, bayangin ya, misalkan acquisition cost-nya satu klien itu udah misalkan 10 juta gitu. Nah, kita mau dapat tadi target omset perusahaan misalkan, oh dalam 1 tahun ada 15. Ya 15 kali 10 aja udah 150 juta. Hanya untuk budget Iya, iklan gitu. Apakah itu iya make betul. sense? Mendingan 150 jutanya saya turunin, tapi saya bikin kolam gitu. Mendingan saya bikin kolam di mana budgetnya awareness pasti jauh lebih murah, Mas Kiki. Saya berani jamin. Awareness itu Berarti murah banget. berarti mungkin Q1 itu bikin kolam. Q2 Yes. itu Q2 itu kita lihat considering gitu loh. Q3 gas jualan Ya, gitu baru betul. gitu. Betul, betul, Gitu betul. ya. Terus Q4 monitor improvement, Q1 tahun depan bikin kolam lagi gitu ya. Yes, betul sekali. Kalau saranku sih begitu ya yang paling Eh, efektif. Kalau mau di shorten ya. Karena kalau kita udah bikin Iya. kolam, kita udah bikin demand-nya gitu ya. Kan mereka ngelihat konten ini konten kita, betul ya? Kan Eh, mereka ngelihat eh. yang ngerti permasalahan gua kan gitu ya. Wah, Ibaratnya gitu. Jadi eh. pada saat itu harusnya shorten, lebih pendek dibanding Mas Kiki langsung ajar ke conversion, gua jamin sih boncos. Boncos ya. Iya sih emang. Kita kita Gitu. kita kita malah di 2024 itu tertolong. Kenapa? Karena kita bagus memaintain existing customer. Jadi kita dapat Nah, revenue banyak tuh dari existing customer. Karena new customer itu, waduh, kayaknya dari satu project tapi biaya akuisisinya lebih tinggi deh. Makanya atau kita gini, secara company nggak pernah lihat P&L per project, tapi P&L company aja udah lihat company untung apa. Kalau P&L per project nangis. atau gini Mas Kiki, Iya. kenapa gini, pertanyaannya gini, aku balikin kan Mas Kiki juga partnership, maksudnya official partnernya Udu ya. Kenapa Udu bikin event mulu sih?
Iya, kalau Kenapa? Odo event mulu tuh sebenarnya ada dua target. Yang pertama, awareness ke user. Yang kedua, partner ini rekrutmen. Iya, Kita kita pada saat 2019 join dari partner Odo tuh paling yang jadi partner sekitar 12 sampai 13 partner. Sekarang udah 50. Belum lagi ya, kita kita memang juga harus bersaing dengan bukan cuma sesama partner ya, tapi kan ada tim direct ya, sellingnya Odo juga gitu loh. ya, betul. Nah, Nah, itu. Nah, makanya karena kita itu melihat artinya, itu, partner makin banyak dan makin ada office di Indonesia dan makin direkrut makin getol lagi, bersaing lagi sama direct sales, makanya kita ada decision untuk oke kita bikin sesuatu yang lain yang orang-orang semua partner masih bermain di sana, kita bermain di tempat yang lain gitu loh. ya, Karena exactly. karena gini, dulu mungkin Project Odo dengan angka 1,5 miliar sampai 2 miliar itu semua orang bermain di situ gitu loh. Nah, kami bermain di under 1 M gitu loh, di 500 sampai Ah, 1 M. Nah, terus orang-orang pada turun tuh dari 1 M. Kita main di angka 300 sampai 500. Jadi package-nya kita kita pack 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 terus gitu loh. Gitu loh. Kita pack 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 terus tapi makin lama kan kita nggak mungkin turun dari situ lagi kan. exactly, Nah, begitu exactly. tuh nggak semua orang menurunkan pricing strategi mereka, kita juga menurunkan pricing strategi kita, kan jadi red ocean nih. Kalau Ya, semuanya betul. bermain di kolam yang sama, gue cari kolam yang lain. Itu makanya kita bikin package service gitu loh. Ya, Nah, saat ya, ini memang memang target marketnya bukan korporasi atau small medium, bukan apa enterprise ya. Kita mainnya ya, memang di small medium enterprise ya. Jadi kayak industri rumahan ataupun chain restoran ataupun apa industri yang mau naik ke enterprise tapi belum, karena mereka kan sebenarnya nggak punya, dia tuh nggak terlalu concern dengan departemen IT dan ERP departemen kan. Nah, itulah yang mau kita sepakat. outsource ke kita gitu loh. Udah deh, lu gak usah hire Ya, siapa-siapa, biaya budget departemen lu outsource ke kita, udah kita siapin deh semuanya. Dari ya, produknya, service-nya, maintenance-nya. Udah bayar one one subscription, worry free lah istilahnya. Nah, cuman kan itu kan harus sampai itu pesannya tuh. ya, Sampai itu pesannya ke target. Nah, challenge kita sekarang adalah kita udah punya value proposition, tapi nggak sampai itu ke customer segment gitu. Nah, gimana cara nyampainya? Apakah pakai ads kah? Karena kita udah coba email marketing, tapi kita udah lihat itu kan kita pakai tracking ya. Kita udah ya, ngirim tiap hari itu ada ratusan email kita kirim karena yang paling gampang itu dapat email dibanding dapat nomor WA kan. betul. Iya, nah email kita kirimin terus, kita ngelihat oh ini di open, tapi nggak ada respon. Oh ini nggak di open Ya, gitu. Jadi kita udah jalan kayak 1 bulanan email marketing, tapi nggak ada respon. Akhirnya kita stop. Akhirnya kita scraping. Kita ngambilin ah, pakai pakai Sales Navigator, LinkedIn, kita ambilin kontak, dapat nomor ya, WA, kita broadcast pakai itu, pakai WA apa? WA broadcast gitu loh. Cuma kan terbatas ya, ya. betul. Iya. Pertama terbatas, yang kedua ya kembali lagi, kan belum tentu juga mereka buka. Atau sekali mereka buka, ngeliat, oh broadcast, jangan ditutup lagi. It's a behavior. It's Iya, a customer betul, behavior. betul, betul, betul. Nah, ini Makanya, yang tadi melanjutkan tadi, apakah ads ini memang harus selalu ada? Tapi kan tadi akhirnya lu jawab kan, jangan ke ya, conversion, better yes, ads-nya lu pakai buat ngedukasi, buat bikin kolom gitu ya. betul, betul. Hmm, Karena gini, hmm. kalau bicara di ads awareness ya, misalkan aku punya simple question aja deh Mas Kiki. eh Kira-kira misalkan aku tadi Mas Kiki bikin bikin konten soal bagaimana solving a simple task lewat ERP misalkan gitu ya contoh ya kontennya ya. Bagaimana seorang entrepreneur gitu ya atau seorang tadi small medium enterprise eh, menyelesaikan problem yang kecil lewat pakai ERP misalkan gitu contoh. Nah, misalkan kontennya naik nih terus diiklanin gitu ya. Nah, pertanyaanku kira-kira
yang nonton yang kan kalau di iklan misalkan fake video ya, itu kan video kan ada kita ada parameter itu ini true play-nya berapa lama gitu ya. Kalau dia true play di atas 10 detik, itu kita bisa bilang bahwa orang yang nonton di atas 10 detik itu mereka pertama mereka ngerti, yang kedua mereka yang pertama mereka interest, yang kedua mereka tahu itu lagi bahas apa gitu kan ya. Atau yang ketiga, eh, ya mereka orangnya gitu, Hmm, relate, hmm, mereka relate. hmm, Ini ya emang gua nih gitu. Nah, orang dari situ, pertanyaanku misalkan, balik lagi, orang yang nonton di atas 10 detik berarti adalah orang yang tadi interest sama konten kita. Nah, setelah dia interest, hmm, dia tahu masalahnya atau dia tahu ini lagi ngebahas apa. Yang ketiga, atau hmm, orangnya, dia target marketnya gitu kan. hmm, 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 Orang-orang itu yang kita kumpulin, terus kita iklanin pakai edukasi yang lu tuh nggak usah tadi misalkan, tahu nggak sih banyak pebisnis atau banyak entrepreneur itu pusing soal manajemen misalkan manajemen stok gitu ya. Tahu nggak sih banyak hmm, banget bisnis itu 20 misalkan 30% 40% hancur gara-gara manajemen stok gitu kan. Nah, hmm, kalau hmm. gimana lu hire orang, ih tahu nggak, orang tuh lu hire orang ntar dia fraud, entah dia tiba-tiba setahun udah bekerja bagus dia pindah, ditarik orang, di hijack orang, bener nggak? Hmm, Mendingan lu hmm, pakai hmm, gitu loh. Itu kan hmm, mengedukasi hmm. tanpa menjual, bener nggak? Iya, Tapi kita iya, cerita iya. soal, nah kalau dari sisi sales atau dari sisi owner melihatnya, wah ini orang ngerti kan gitu kan, Hmm, consideration orang ya. Kadang-kadang gue beli sama dia, dia ngerti nggak ya kan gitu kan. Kebanyakan oh aku iya. aku punya satu, dia aku kalah tender, itu ownernya ngerti banget karena dia Hmm, ngerti flow-nya. Gue tuh gini 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 nih, gue tuh pain-nya di sini 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 nih gitu. Nah pada saat ketemu sama orang yang nggak tepat buat dia gini, nggak mungkin deh gue beli sama lu aja nggak ngerti gitu tuh, iya kan. Nah itu, kalau itu dibalik, emang itu. iya, kalau dibalik kita nih ngerti gitu. Gue nih ngerti lu, udah, lu percayain aja sama Hmm, gue kayak gitu. Nah, mungkin itu hmm, hmm, caranya. Jadi instead kita tadi beradu, apalagi kalau ngomongin saturated market, ngomongin yang udah kelasnya tadi udu, partner udah banyak, hmm, terus juga hmm. wah gitu-gitu. Kalau tadi aku denger juga udah mainnya bantai-bantaian harga, aduh, kayaknya sih mendingan saranku ya, mendingan bikin kolam Hmm. sendiri. Iya. Makanya kita pada saat pre-sales itu kita udah nggak bicara fitur lagi. Kita Ya, ya, kita bicara challenge sama expectation aja. Challenges-nya ya, apa nih sekarang? Kenapa mau ya, pindah? Gitu loh. ya. Expectation-nya harus gimana nih gitu. Tapi itu kan bermain mengenai project base gitu loh. Nah, sementara kita sekarang mau main retention nih. Oh ya, kita mau mainin retention. Ya, kan kita fokusnya gini. Oke, ke project base revenue bagus. Tapi high risk. Nah, kita mau main di retention, memang angka tiket size-nya kecil, tapi Ya, growth-nya apa compounding-nya sebenarnya yang akan jadi tapi betul. memang butuh butuh waktu gitu loh. Nah, ini kan ini new game buat saya gitu loh. Ini kalau retention gini, customer journey-nya kayak gimana? Karena kalau yang di project base gitu, kita pakai free webinar dulu tuh sebenarnya. Kita undang free Hmm, webinar untuk kayak ngedemoin. ya, ERP-nya sambil diskusi ke spesifik industri. Nanti list webinar ya, itu dikontakin sama tim ya, tim business development untuk ngajakin specific presentation ke bisnisnya ya, dia. Nah, kalau ada ya, yang tertarik, baru lagi kita ajakin lagi. Jadi ada journey juga, tapi itu untuk project ya. Jadi, karena kan ya, kita butuh building trust dulu ya sampai dia decision kan. betul, Kalau betul. nggak bisa langsung telepon, ajak meeting, presentation, langsung kirim quotation, terus ditagih kapan closing, kapan closing, kapan closing, itu 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 nggak gitu. Kita mainnya memang agak soft selling gitu loh. Makanya kenapa Ya, butuh sampai 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena kan kita ngatur waktu meeting, terus juga get the betul. requirement juga gitu kan, sampai dengan yang cocok, sampai tahu budgetnya berapa, baru kita closingin gitu. Jadi kayak kita bermain sniper lah
Kita bermainnya sniper, kita keker dulu, udah tahu Betul. marketnya siapa, baru ditembak sekali tembak closing gitu loh. Nah, kalau saya main retention kayak begitu, itu kan masa setiap 6 bulan saya satu satu itu nggak mungkin Ya, gitu loh. Makanya saya tadi bilang ya, nge-shorten prosesnya ya, apakah pakai digital ads atau memang harus bikin ya. kolam baru, berarti kan memang harus berproses, harus ada pondasinya dulu ya. Ya, betul, betul, betul. Gini, apalagi kalau bicara misalkan pasarnya udah saturated gitu ya, atau even gini deh, misalkan it's a new revolusioner gitu misalkan ya, sesuatu yang revolusioner sekali gitu, yang orang juga nggak tahu nih. Nah itu dia makanya kenapa harus bikin kolam. Gitu. Itu juga menjawab misalkan kayak kenapa marketplace misalkan sekarang kayak Tokopedia, Shopee dan segala macam masih bakar duit itu karena biarpun mereka projectnya adalah sekedar ya lu beli beli barang lewat platform gua deh misalkan gitu ya kan tetap awal-awalnya revolusioner awalnya orang kan nggak mau pakai Tokped kan karena kenapa behave-nya orang masih beli beli barang ya tinggal ke toko kelontong sebelah gitu. Nah sekarang karena orang udah terbiasa revolusioner gitu, udah merevolusi behavior kita, orang bahkan sekarang beli kebutuhan warung aja di TikTok Shop gitu. Nah tapi awalnya mereka tetap bangun kolam kan, gitu. Even yang revolusioner aja tetap harus dibangun kolamnya gitu. Jadi kalau menurutku sih tetap bangun kolam aja. Costnya jauh lebih murah, tapi memang agak takes time untuk ngebangun foundationnya aja. Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Sama. Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Aduh, mohon maaf. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Karena ini juga sudah mau hampir 2 jam ternyata, Masya Allah. Terima kasih Pak Niko sudah atas waktunya, sudah atas materi-materinya dan jawab-jawabannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menghadiri. Izin saya stop recording dulu.